Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah salat zuhur secara berjamaah. Salawat seiring salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwah hasanah kita, baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kembali pembacaan hadis dari kitab Arba'in An-Nawawi, yang mana pada kesempatan kali ini sudah memasuki hadis yang ke-17. An Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku ihsan dalam segala hal. Karena itu, jika membunuh sesuai yang dibenarkan oleh syariat, maka bunuhlah dengan hal yang baik. Wa idza dabahtum fa ahsinu ad-dabha. Dan jika menyembelih, maka sembelihlah dengan yang baik. Wal yuhidda ahadakum syafratahu wal yurih dabihatahu. Tajamkan pisau dan jangan membuat hewan sembelihan itu merasa menderita. Hadis riwayat Muslim. Para jamaah rahimakumullah, Allah senantiasa memerintahkan kepada para hambanya untuk senantiasa berlaku adil dan juga berlaku ihsan, sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nahl ayat 90, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat ihsan. Ihsan dalam definisi ibadah adalah bagaimana seorang hamba meningkatkan kualitas ibadahnya dengan khusyuk dan sebaik-baiknya, sehingga merasakan bahwa Allah sedang melihat kita ketika beribadah, sebagaimana sabda Nabi, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Maka ketika kita sudah bisa menerapkan ihsan dalam ibadah kita, merasa bahwasanya Allah itu mengawasi ketika kita beribadah, maka ibadah kita akan lebih sempurna dibanding ibadah-ibadah kita yang lain. Maka apabila ihsan ini juga kita terapkan dalam pekerjaan kita, dalam kita melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan, tugas yang diberikan oleh bos dan lain sebagainya, oleh pimpinan, maka kita akan mengerjakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Maka disinilah definisi dari profesionalitas kerja dalam Islam. Kemudian di dalam hadis tersebut, para jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad juga memerintahkan agar kita berlaku ihsan ketika berperang, ketika berjihad. Maka dalam perkara jihad itu pastilah
ada yang dinamakan membunuh. Maka ketika membunuh musuh itu harus dengan ihsan. Ya, jangan sampai menyiksa musuh tersebut. Begitu pula disebutkan di dalam hadis bahwasanya ketika kita hendak menyembelih suatu sesembelihan yang dipersembahkan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memperbagus sembelihan kita supaya tidak menyakiti binatang tersebut. Maka hendaknya kita harus mengasah pisau kita dengan tajam. Ya, dari sebagian adab-adabnya adalah kemudian menyembunyikan pisau kita dari kambing yang akan disembelih, kemudian menuntun binatang dengan lembut sehingga dia tidak merasa tersakiti, menghadapkan binatang ke arah kiblat, dan juga membaca basmalah. Kemudian ketika menyembelih harus dilakukan dengan cepat sehingga hewan tidak merasa tersakiti. Maka para jamaah rahimakumullah, hadis ini juga berkaitan dengan larangan kita menyiksa hewan, larangan kita menyiksa makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya disebutkan di hadis lain ada seorang wanita yang masuk neraka karena seekor kucing. Kenapa? Seekor kucing yang ia kurung sedangkan ia tidak memberinya makan dan tidak pula membiarkan ia makan dari serangga-serangga yang ada di muka bumi. Kemudian kucing itu mati kelaparan. Maka jangan sampai kita dengan sengaja menyiksa hewan, menyiksa makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan hal yang dilarang dalam agama Islam ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi para jamaah sekalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.